Kembali bersama kami pasca penangkapan puluhan warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah bersiaga, aparat menjaga desa Wadas hingga kondusif. Permintaan pendampingan aparat keamanan berasal dari sejumlah instansi yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional. Permintaan pendampingan aparat keamanan ini untuk kegiatan pengukuran tanah, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi di Desa Wadas yang rencananya akan dijadikan lokasi tambang batu andesit untuk pembangunan waduk bener. Sebelumnya bentrok terjadi antara aparat dan warga penolak tambang batu andesit. Salah satu alasan penolakan karena tambang batu bisa menghilangkan mata pencarian warga. Ya, ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menghalau warga desa yang menolak tambang batu andesit. Inilah detik-detik saat ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Keberadaan aparat bersenjata lengkap ini merespons penolakan warga setempat terhadap tambang batu andesit. Kepolisian berdalih, ribuan aparatnya hanya bertugas mengamankan pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. 20 warga yang membawa senjata tajam dalam kegiatan ini pun diamankan polisi. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan ini. Sejak 2016 silam, warga Wadas kerap melakukan penolakan terhadap tambang batu andesit di wilayah mereka. Warga desa keberatan dengan tambang tersebut lantaran khawatir lingkungan mereka tercemar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maaf kepada warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Permohonan ini disampaikan saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Ganjar memohon maaf lantaran aparat kepolisian yang diterjunkan tidak seutuhnya mengamankan lokasi. Dirinya menyampaikan akan melepas warga yang diamankan saat tengah kegiatan. Selain Ganjar, konferensi pers dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah dan Kakanwil BPN Jawa Tengah. Dan kejadian pengukuran lahan Ya, pasca penangkapan puluhan warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah bersiaga. Lalu bagaimana nasib warga Wadas dan kelanjutan dari penambangan kuari untuk pembangunan Bendungan Bener? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami terhubung dengan Meila Nurul Fajria selaku pengurus YLBHI bidang advokasi kampanye dan jaringan. Selamat sore, Mbak Melia. Ya, halo Mas Juno. Apa kabar? Sore. Sehat ya Mbak ya? Ya, secara fisik sehat Mas. Oke. Paling tidak secara fisik sehat, walaupun mentally kita teman-teman di sana mungkin lagi berjuang untuk keadilan. Kalau kita bicara mengenai kejadian kemarin, Mbak, bagaimana perkembangan terbaru yang YLBHI dapat untuk insiden ini? Iya, terima kasih Mas Juno. Kalau kami sendiri kan karena kami tidak ada di lapangan, jadi kami akses informasi itu hanya dari teman-teman di LBH Yogyakarta yang ada di lapangan. Hanya saja kan karena sinyal dan juga mungkin intensitas di sana yang sangat padat, jadi informasi itu masih terputus-putus. Gitu. Kami mendapatkan selain dari permintaan maaf Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar gitu ya tadi siang. Kami juga mendapatkan informasi bahwa seluruh warga yang ditahan di Polsek Bener itu sudah dipulangkan sore hari ini. Tetapi
kondisi di dalam desa sendiri itu masih dipenuhi oleh kepolisian, oleh Oke. aparat polisi. Ya, kita tahu bahwa kasus ini atau penolakan ini sudah ada dari 2016 karena alasannya banyak. Salah satunya adalah warga takut akan kehilangan mata pencarian dan juga merusak sumber daya air. Bagaimana Mbak Melia dan tim melihat ini? Apakah memang alasan-alasan ini memang cukup kuat atau seperti apa di lapangan? Ya, itu alasan yang paling kuat, Mas. Dalam artian begini, penolakan warga terhadap adanya penambangan di desa mereka itu memang akan menghancurkan atau menghilangkan mata pencaharian mereka. Selain itu, daerah mereka pun itu akan menjadi lokasi yang rawan bencana. Salah satunya itu rawan longsor karena posisi yang akan ditambang itu ada di atas dan posisi rumah warga itu ada di bawah, gitu ya. Nah, selain daripada ini juga sebenarnya ada cacat prosedur dari awal yang itu tidak diakui dan tidak diterima oleh warga. Proses ini sudah berjalan sejak tahun 2016, memang lalu kemudian bergulir sampai sekarang, di mana warga selalu menolak, tapi itu tidak pernah didengarkan oleh pemerintah, khususnya BBWSO sebagai pemrakarsa dari Bendungan Bener dan juga oleh pemerintah Jawa Tengah itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai mediasi atau mungkin diskusi dengan pihak-pihak pemerintah khususnya, saya baca juga sebenarnya di Januari Komnas HAM juga sudah melakukan mencoba untuk berdialog dengan warga di Wadas. Tapi dalam dialog ini warga menolak karena ingin langsung berbicara dengan Pak Ganjar. Jadi dialog yang dilangsungkan di Januari saya dengar tidak berjalan seperti itu karena banyak warga yang menolak dan tidak datang? Iya, begini Mas. Penolakan itu pastinya ada alasannya gitu. Kemarin warga menginginkan untuk bertemu tapi dengan beberapa persyaratan. Salah satunya pengukuran itu tidak dilakukan, tidak dilanjutkan gitu ya. Lalu mereka juga tidak ingin kalau misalnya pertemuan itu hanya membahas masalah kenapa permasalahannya misalnya gitu ya, hanya ditanya terkait kronologis dan lain-lain karena sudah jelas Januari ini kan baru 1 bulan yang lalu, Mas. Sedangkan perjuangan warga itu sudah 4-5 tahun kemarin yang warga itu sudah berulang kali mereka ke BBWSO, mereka ke pihak pemerintah, ke ombudsman, bahkan sudah melakukan audiensi dan lain-lain, tapi itu tidak pernah didengarkan, gitu kan ya. Jadi sekarang saat Komnas HAM ingin atau misalnya Ganjar ingin bertemu, warga niatannya apa? Warga mau bertemu dengan Ganjar kalau misalnya sudah jelas oke, IPL dicabut, izin penetapan lokasinya itu dicabut, maka mungkin warga akan menerima. Tapi jika pertemuannya itu tidak jelas dan hanya mempertanyakan tentang kondisi di sana, kenapa mereka menolak, itu kan sudah jelas dan sudah sering disampaikan oleh warga Wadas gitu kepada pemerintah. Jadi menurut kami persyaratan-persyaratan itulah yang sepertinya harus dilakukan dulu oleh pemerintah, baru nanti warga Wadas mau bertemu dengan mereka. Begitu, Mas. Kalau data yang saya juga baca dari Komnas HAM bahwa dari 617 warga Wadas yang tanahnya akan dijadikan lokasi penambangan, ini menarik Mbak Melia. Ada 346 warga yang menyetujui. Setengah itu menyetujui, setengah mungkin menolak. Data ini validkah atau seperti apa? Kalau untuk data itu sih kami tidak pernah tahu ya Mas, itu valid atau tidak. Tapi kalau menurut data teman-teman LBH Yogyakarta, hampir 70-80% warga itu mereka menolak dan mereka meminta LBH Yogyakarta menjadi kuasanya mereka. Gitu ya. Nah, hanya saja kan itu kan orang Mas, kita belum tahu itu luasan tanahnya seberapa gitu ya. Dan sebenarnya yang namanya dampak lingkungan atau nanti misalnya ibaratnya satu tanah itu ditambang, sebelahnya enggak, sebelahnya lagi ditambang. Dampak ini kan bukan dampak yang administratif ya kan, dampaknya itu kan secara keseluruhan. Lingkungannya itu akan kena semuanya Mas. Nah, jadi ini juga yang menjadi fokus kami juga gitu. Nah, kalau bicara penolakan ini, Mbak, apakah memang penolakan ini tidak mungkin ada jalan tengah seperti itu? Bahwa ya selain dicabut tadi ya, akankah ada tawaran lain yang bisa mungkin menjadi win-win solution untuk warga dan juga pemerintah setempat? Tidak ada, Mas. Warga menolak adanya penambangan batuan andesit di Desa Wadas.
Ya, dengan alasan tadi bahwa merusak lingkungan, mata pencarian mereka, walaupun kita tahu negosiasi, pergantian juga, apakah juga salah satu isu atau masalah? Tidak, Mas. Mereka tidak mau menerima itu. Oke. Jadi Itu memang sudah menjadi poin mereka. Oke. Jadi uang bukan alasan itu ya, Mbak ya? Bukan. Oke, jadi lebih ke bagaimana mereka menjalankan kelangsungan hidup dan juga terkait lingkungan di sana ya. Iya. Nah, kalau kita lihat juga Mbak, saya baca juga warga ini yang menolak sempat mengajukan PT UN, lalu juga ada kasasi, tapi semua ditolak seperti itu. Betul. Bisa dijelaskan ini upaya hukum yang dilakukan warga? Ya, itu juga yang kami sayangkan gitu ya, Mas ya. Upaya hukum ini kan adalah upaya terakhir secara secara proses hukum yang bisa kami lakukan gitu ya untuk menolak IPL ini. Hanya saja kan seperti yang saya katakan di awal, ada cacat prosedur dari awal proses penetapan Wadas sebagai salah satu lokasi penambangan andesit gitu ya untuk pembangunan bendungan bener gitu. Nah, cacat prosedural ini yang sebenarnya itu tidak diakomodir alasan-alasannya gitu kan ya. Jadi kalau menurut kami pemerintah seharusnya dia mendengarkan dua belah pihak dong gitu kan ya. Jadi di luar daripada proses hukumnya tadi, pemerintah harus mendengarkan dua belah pihak dong. Kalau selama ini dengan seluruh audiensi, dengan seluruh upaya warga menyurati pemerintah selama 4 sampai 5 tahun ke belakang itu tidak pernah didengar gitu kan ya. Jadi untuk apa gitu kan ya? Warga jadi semakin tidak percaya ini sebenarnya pemerintah berpihak kepada siapa gitu. Oke. Dan juga kalau kita lihat tindakan kemarin agak represif ya Mbak Melia ya dengan dan itu tindakan yang kedua Mas. Sebelumnya terjadi juga di 23 April 2021. Oh, hal serupa sempat terjadi seperti itu? Hampir, iya, serupa. Oke. Hanya saja untuk saat ini personilnya lebih banyak yang masuk. Maka dari itu kan warga mereka trauma ya, karena di tahun kemarin sudah melalui proses seperti ini, didatangi, bayangkan Mas satu desa kecil gitu ya, mereka dikepung dengan polisi berapa jumlahnya gitu ya, ibu-ibu semuanya histeris, mereka takut gitu. Jadi memang ada traumatis sendiri di warga gitu Mas. Nah kami khawatirnya ini juga sengaja untuk melemahkan perjuangan-perjuangan warga. Oke, kita tentunya sangat menyayangkan kejadian kemarin sempat viral juga ya, Wadas melawan di sosial media. Ini juga catatan untuk banyak pihak bagaimana harusnya hal-hal seperti ini bisa didiskusikan bukan dengan tindakan represif. Apalagi saya dengar juga kemarin banyak yang ditangkap adalah anak-anak dan lansia ya Mbak ya? Iya, itu yang kami sayangkan Mas. Kenapa pendekatan represivitas atau pendekatannya kenapa menggunakan polisian gitu ya. Kalau misalnya tadi di awal, ini bisa didialogkan, kenapa tidak dari awal semua pernyataan dari teman-teman dari warga itu diakomodir gitu. Kenapa harus datang dengan membawa banyak sekali personil ke desa. Pak Ganjar sudah minta maaf Mbak melalui konversi juga. Apakah warga menerima maaf ini dan masih tetap ingin berdialog dengan Pak Ganjar kalau memang misalnya ada kesempatan? Kalau untuk minta maaf, mungkin saya belum tahu Mas bagaimana reaksi warga gitu ya. Bahkan sampai saat ini pun lokasi di sana saja masih mencekam gitu Mas ya. Beberapa HP itu katanya ada sweeping HP gitu ya. Jadi mereka mungkin terbatas juga informasinya. Tapi kalau untuk berdialog, kemungkinan kedepannya mungkin masih akan diobrolkan lagi bersama warga Mas. Saya tidak bisa menyampaikan itu sekarang karena kami juga belum tahu apa hasil keputusan dari warga. Ya, karena kita tadi lagi-lagi ini kan ranahnya Pak Ganjar ya, harusnya juga ada obrolan seperti itu. Walaupun di Januari saya sempat bilang bahwa tadi di awal bahwa Januari ini memang ya, kita agak sedikit gangguan trouble audionya. Ya, Mbak Mela masih bersama saya ya? Iya. Oke, Mbak Mela, kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini, poin-poinnya sudah dapat. Semoga warga-warga yang ada di Wadas, saudara-saudara kita di sana semuanya sehat dan aman ya.
karena kita tidak ingin sesuatu yang hal-hal negatif ataupun ini jadi mencoreng bagaimana penegakan hukum dan tadi mencari keadilan. Tentunya semoga ada jawaban dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Mbak Mela atas waktunya. Mas Juno. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Selamat sore. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.